Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu topik mengenai asma bronkial pada anak. Pada pembelajaran kali ini, sebelumnya kalian akan mengetahui apa saja yang akan kalian lihat pada materi kali ini. Mulai dari definisi asma, tentang bagaimana kalian mendiagnosis asma, anamnesis untuk mencari tahu dasar-dasar dari asma, dan kemudian juga pemeriksaan fisik yang kalian akan lakukan, serta perencanaan pemeriksaan penunjang apa saja, dan bagaimana mengobati asma, dan juga kita melihat melalui klasifikasi asma. Oke, kita lihat definisi asma. Asma adalah penyakit saluran respiratori dengan dasar inflamasi yang mengakibatkan obstruksi dan hiperaktivitas saluran respiratori dengan derajat yang bervariasi. Kita tahu beberapa gejala asma yang dimulai dari batuk kronik berulang. Salah satunya adalah dengan adanya batuk, mengi, sesak napas, dada tertekan yang timbul secara kronik dan atau berulang, bisa kembali atau tidak kembali, dan cenderung membrat pada malam hari atau dini hari dan biasanya timbul jika ada pencetus. Pendekatan asma itu mulai dari anamnesis atau mencari dasar-dasar dari penyakit ini. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, dan kita akan melakukan dasar utama diagnosis dengan menggali karakteristik yang khas mengarah ke arah asma. Kita mulai dari anamnesis, mulai dari karakteristik yang betul-betul mengarah ke arah asma. Apa saja? Episodisitas. Kata-kata episodisitas ini menunjukkan bahwa gejala tersebut berulang secara episodik. Kemudian kita juga akan melihat adakah faktor pencetus yang menyertai. Apakah ada iritan atau hal-hal yang bisa mengakibatkan asmanya timbul? Atau kan adakah bahan-bahan alergen yang juga merangsang asmanya timbul? Bisa jadi karena aktivitas fisik, bahkan bisa menjadi karena adanya infeksi respiratori akut. Dan kita juga harus mencari dan menggali apakah ada riwayat alergi pada pasien dan keluarga. Terutama gejala asma ini tampak adanya variabilitas di mana akan kita melihat bahwa batuk atau gejala yang asmanya timbul itu terutama pada malam hari dan menjelang dini hari. Kita ketahui untuk asma sendiri, apabila pencetusnya teratasi, dia akan kembali atau reversibilitas tanpa ada keluhan lain. Namun apabila kita melihat gejala ini tidak akan hilang, kita akan bisa memberikan pengobatan berupa beta-2 agonis atau bronkodilator sehingga asma membaik. Dengan kata lain, ini terjadi reversibilitas kembali membaik. Kemudian kita akan melihat pemeriksaan fisik pada anak tersebut. Gejala-gejala yang terlihat biasanya memang anak-anak ini tampak adanya gejala alergi. Salah satunya adalah allergic signals. Ya, kita lihat gambar yang tampak pada layar. Dan bisa jadi terdapat geographic tongue berupa lidah yang berbentuk seperti atlas kalau kita bilang. Dan kita akan melihat apakah gejala asma ini bisa muncul pada saat pasien datang ataukah tidak muncul. Jadi bisa saja dia datang dengan tanpa gejala. Kalaupun bergejala, kita akan melihat gejalanya apa saja, yaitu batuk, sesak, wheezing, dan juga ekspirasi yang memanjang. Tanda-tanda ini mesti kita gali semua dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan pada seorang anak asma. Untuk melakukan diagnosis selanjutnya, kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Kita sama-sama tahu banyak anak yang memang sulit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Karena kita akan melakukan uji fungsi paru berupa spirometri, seperti pada gambar, kita melihat seorang anak yang melakukan spirometri, ataukah dengan alat yang kita sebut peak flow meter. Pemeriksaan penunjang lainnya memang membantu untuk mengarahkan kita kepada diagnosis asma, seperti uji kulit, uji inflamasi respiratori, ataupun uji provokasi bronkus yang pada anak memang sangat jarang kita lakukan. Pemeriksaan penunjang sangat penting untuk mencari diagnosis banding yang juga menyertai ataukah untuk menyingkirkan diagnosis banding tersebut. Antara lain dengan uji tuberkulin, mungkin foto sinus paranasalis, foto toraks, adanya uji reflux gastroesofagus, uji keringat, uji gerakan sila, dan uji-uji lainnya. Untuk menegakkan diagnosis asma, kita akan melihat kriteria diagnosis asma yang kita dapatkan dari gejala-gejala yang kita gali tadi, kemudian karakteristik yang kita temukan berupa riwayat dari gejala ini timbul. Dan terutama dari pemeriksaan penunjang kita akan mendapatkan konfirmasi atau tanda adanya obstruksi aliran udara ekspirasi. Di sini dari spirometri kita akan mengevaluasi adanya gambaran obstruksi saluran respiratori, adanya uji reversibilitas,
setelah diberikan pengobatan bronkodilator, dan juga adanya variabilitas yang kita akan lihat adanya perbedaan antara PFR harian lebih dari 13%, dan apabila kita melakukan uji provokasi akan terlihat penurunan FV1 atau penurunan FEVR. Nah, di sini kalian akan mempelajari bagaimana melakukan diagnosis asma berupa alur yang gejala yang kita akan lihat adalah batuk, adakah batuk, wheezing, sesak napas, dada tertekan, ataukah ada produksi sputum. Jadi dengan adanya alur ini kalian akan melihat apabila kalian mempunyai pemeriksaan penunjang, kalian akan lakukan pemeriksaan penunjang tersebut dengan dasar karakteristik yang lain. Dan kalau misalnya tidak tersedia, kita akan memberikan pengobatan untuk melihat respon pada anak ini apakah membaik atau tidak. Dalam 3 hingga 5 hari apabila ada perbaikan kita nyatakan bahwa ini asma, tapi apabila tidak berespon kita akan tambahkan pengobatan steroid dan kita akan lihat responnya. Namun kalau misalnya memang tidak ada pemeriksaan penunjang tersebut, kita lihat alur yang lainnya, kita akan pikirkan diagnosis lainnya berupa pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa menyingkirkan diagnosis. Dan kalau memang ada penyebab lain dari batuknya, kita akan obati. Nah, untuk klasifikasi asma sendiri, kita menyadari bahwa pada anak kita akan melihat anaknya itu datang dengan gejala atau tanpa gejala. Apabila ada gejala, kita akan melihat apakah gejalanya ringan ataukah dia datang dalam serangan. Serangan itu adanya perburukan dari gejala. Serangannya ini ada ringan sedang, serangan berat atau ancaman gagal napas yang biasanya masuk melalui ruang emergensi rumah sakit. Kita akan melihat klasifikasi berdasarkan derajat beratnya serangan. Apakah asmanya serangan ringan sedang, ataukah serangannya berat, ataukah kondisi serangan asma dengan ancaman henti napas yang memerlukan pengobatan lebih lanjut di ruang emergensi dan bahkan ke ruang ICU. Kita akan melihat bagaimana penilaian derajat serangan asma. Kita akan melihat derajat serangan asma mulai dari kalau yang ringan sedang mungkin anaknya masih tenang, bisa masih bicara, dan kita lihat bahwa napasnya tidak begitu meningkat walaupun memang lebih cepat dari biasanya, dan saturasi oksigennya berkisar 90 hingga 95%. Sedangkan kalau kondisi yang sudah sangat berat, kita akan melihat anaknya sudah mulai kelihatan lelah untuk bicara, kadang-kadang hanya berucap dalam kata, anaknya duduk bertopang, dan frekuensi napas yang meningkat, dan saturasi oksigen yang kita temukan sudah mulai turun, yaitu kurang dari 90%. Dan bila kita temukan gejala yang lebih berat lagi, yaitu mengancam henti napas, anaknya akan tampak tidak sadar, tampak mengantuk, tampak lesu, dan kita akan melihat suara napas dan mendengar suara napas yang tidak terdengar. Oke, untuk menangani serangan asma pada anak, kalian harus ingat, pasien-pasien ini harus segera dilakukan tata laksana selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana derajat serangan asma yang tadi telah saya tunjukkan tadi. Apakah ringan sedang, berat atau ancaman henti napas. Apabila ringan sedang, kita akan memberikan pengobatan berupa nebulisasi bronkodilator. Kalau ada perbaikan, kita akan melanjutkan pengobatan dengan tambahan steroid, dan apabila kondisinya berat, kita akan memberikan pengobatan nebulisasi dengan obat-obat bronkodilator dan ditambah ipratropium bromid. Dan juga jangan lupa untuk kondisi tersebut, apalagi kalau kondisinya ancaman henti napas, oksigen sangat perlu diberikan segera. Dan apabila kita melakukan pengobatan pada pasien berat dan ancaman henti napas, utamanya pasien-pasien ini akan kita observasi di ruang ICU. Kita akan melihat alur-alur berikutnya untuk dalam tata laksana pengobatan. Apabila pengobatannya sudah membaik, kita akan memberikan pengobatan pereda. Dalam hal ini, semua pasien asma harus mendapatkan pengobatan pereda. Dan kalau misalnya memang asmanya memang sudah sering timbul atau kalau kita bilang sudah muncul sering, ya kita akan memberikan pengobatan pereda. Berikut kita akan melihat klasifikasi kapan seorang anak dikatakan asmanya intermiten, asmanya persisten ringan, asma persisten sedang, ataupun asma persisten berat. Dalam hal ini kita melihat berapa kali dan berapa kerap gejala asmanya muncul pada anak tersebut. Apabila anaknya sangat jarang timbul, kita katakan itu intermiten. Tetapi kalau misalnya sudah munculnya sering, lebih dari 1 kali per bulan, kurang dari 1 kali per minggu, ini kita katakan persisten ringan. Sedangkan kalau misalnya sedang, lebih sering lagi, lebih dari 1 kali per minggu, namun kita lihat tidak tiap hari. Dan kalau asmanya persisten berat, gejala asmanya akan timbul setiap hari. Nah, untuk itu kalian harus mengetahui bagaimana melakukan tahapan penegakan diagnosis asma.
Untuk diagnosis asma sendiri, kita tidak hanya menegakkan diagnosis asma bronkial saja, namun kita akan melihat bagaimana kondisi pasien pada saat datang, apakah sedang batuk, apakah dalam serangan, dan kemudian kita lihat apakah memang sudah sering atau sudah kerap. Apabila kita telah melakukan penghindaran pencetut, sudah memberikan pengobatan lebih lanjut, namun gejala kekerapannya tersebut masih persisten, masih ada dalam waktu 6 minggu, maka kita akan menegakkan diagnosis asma yang sudah persisten. Namun, kita juga akan melihat setelah diberikan pengobatan controller untuk kekerapannya, kita akan melihat apakah sudah terkendali. Dalam hal ini, kita akan melihat derajat kendalinya, apakah sudah terkendali penuh, ataukah asmanya terkendali sebagian, ataukah asmanya tidak terkendali. Dan ini akan kalian pelajari lebih lanjut dalam mata kuliah asma bronkial pada anak, di mana kita akan melihat bagaimana mengupayakan anak ini terkendali sempurna. Untuk pengobatan asma sendiri, kita akan melakukan pemberian terapi inhalasi. Ada berbagai cara untuk melakukan pemberian terapi inhalasi, salah satunya nebulisasi. Nebulisasi ini adalah memberikan pengobatan dengan berbagai alat. Kalau kita lihat di sini ada nebulizer, bisa juga dengan sumber oksigen sentral atau sumber oksigen lainnya, di mana obat itu akan dilakukan pembuatan penghembusan ya dengan suatu tekanan dan akan menghasilkan uap obat yang akan masuk ke saluran pernapasan langsung ke dalam paru-paru. Kemudian kita akan melihat bahwa pengobatan asma ini juga akan diberikan dalam bentuk inhaler. Dalam hal ini pada anak sangat sulit untuk memberikan pengobatan inhaler dengan obat inhaler tersebut. Kita harus mencari cara untuk memberikan pengobatan itu lebih mudah terhirup oleh seorang anak. Ada berbagai alat yang diperlukan untuk mengupayakan anak bisa menghisap obat inhaler itu dengan baik. Di sini ada gambar-gambar berbagai jenis spacer dan nanti pada saat topik asma kita akan melakukan praktik ya terhadap penggunaan obat-obat asma tersebut. Dan sebagai kesimpulan, kalian harus bisa melakukan pendekatan diagnosis asma bronkial pada anak. Karena dalam hal ini seringkali kita tidak melihat bahwa ini dasar dari batuk yang sering kambuh pada seorang anak. Karena kalau kita sudah tahu ini asma, pengobatannya akan lebih terarah. Dan untuk melakukan penata laksanaan emergensi, terutama kalian harus mengenal tipe-tipe serangan asma pada anak. Mana yang ringan sedang, mana yang berat, dan mana yang mengancam henti nafas. Dan kalian harus tahu pada saat mana setelah kalian berikan tata laksana awal, wah ini pasiennya harus dirujuk ke sarana yang lebih lanjut. Nah ini harus penting kalian ketahui. Dan terakhir, kalau pada asma ini dewasa sering mengalami kekerapan, pada anak pun demikian. Sehingga apabila asma pada seorang anak itu sering timbul, kita harus tambahkan pengobatan berupa controller. Kontrol ini akan kita lihat bagaimana seorang anak itu patuh terhadap penghindaran pencetusnya dan juga bagaimana anak itu patuh mendapatkan pengobatan kontrolernya sehingga akan menyempurnakan pengobatan asma pada anak. Demikianlah sedikit review terkait dengan asma anak. Semoga kita semua bisa melakukan pendekatan asma ya dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan juga memberikan tata laksana sehingga yang saya harapkan kalian akan menjadi insan dokter spesialis anak yang profesional dan utamanya memang kita menuju ke arah seorang dokter yang betul-betul menjadi dokter yang bermanfaat bagi semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.